pemateri, kemudian Tuti jadi moderator ya. Sekarang Tuti yang menjadi pemateri, siapa yang akan bertindak sebagai moderator? Mungkin saya saja, Ibu. Arjun. Ya. Iya. Kalau begitu silahkan Arjun, kita mulai. Tuti sudah siap ya? Baik, dokter, insya Allah siap. Ya. Baik, kita mulai saja. Silahkan Arjun. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan dayanya sehingga pada siang hari ini kita diberi kesehatan serta kesempatan untuk melanjutkan rutinitas kita eh, kuliah bersama pada mata kuliah historiografi Islam. Nah, kali ini eh, yang akan menjadi pemateri adalah teman kita, dari Tuti Wahyuni, dengan judul makalah Historiografi Islam abad ke-8 Hijriah. Dalam hal ini Jami'u al-Tawarik karya Rasiduddin Fadullah Al-Hamzani. Namun sebelumnya eh, terima kasih juga kepada dosen pengampu Dr. Dewi Anggariani MSI. Kepada pemateri untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Kurang lebih 15 sampai 30 menit. Terima kasih. Saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudara moderator yang telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan makalah historiografi Islam abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, yaitu Jami'u al-Tawarik karya Rasiduddin Fadlullah Al-Hamazani. Sebagaimana latar belakang yang diangkat pada makalah ini, historiografi Islam merupakan salah satu tradisi intelektual yang berkembang pesat sejak masa klasik hingga periode pertengahan Islam. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembentukan identitas politik, sosial, dan keagamaan dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, historiografi Islam mengalami transformasi yang signifikan, terutama pada abad ke-8 Hijriah atau pada abad 14 Masehi, ketika dunia Islam berada dalam pengaruh dinasti Ilkhan Mongol di Persia. Pada masa ini muncul berbagai karya sejarah monumental yang tidak hanya memuat narasi sejarah Islam, tetapi juga sejarah bangsa-bangsa lain dalam cakupan yang lebih luas dan universal. Salah satu karya yang menempati posisi penting dalam perkembangan historiografi Islam abad pertengahan ialah Jami' al-Tawarik yang disusun oleh Rasiduddin Fadlullah Al-Hamzani. Pada tahun 718 Hijriah, 1318 Masehi. Sosok Rasiduddin ini dikenal sebagai seorang negarawan, dokter, ulama, dan intelektual yang menjabat sebagai wazir pada pemerintahan Ilkhan Ghazan Khan dan Olji II.
Melalui kedudukannya tersebut, ia memperoleh akses terhadap berbagai sumber sejarah dari Persia, Arab, Turki, Mongol, India, hingga pada Tiongkok. Kondisi inilah kemudian yang memungkinkan lahirnya sebuah karya sejarah yang memiliki cakupan global dan berbeda dari tradisi historiografi Islam sebelumnya, yang umumnya berfokus pada sejarah dinasti atau pada wilayah tertentu. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa Jami' al-Tawarik ini merupakan salah satu bentuk awal historiografi dunia atau world history yang berupaya menyatukan berbagai tradisi sejarah dalam satu kerangka naratif universal. Karya ini tidak hanya mendokumentasikan sejarah bangsa Mongol, tapi juga menguraikan sejarah pada Nabi, bangsa Persia, Arab, Cina, India, dan berbagai masyarakat lainnya. Dalam perspektif historiografi modern, Jami' al-Tawarik dipandang sebagai karya yang mempresentasikan pertemuan dalam berbagai tradisi budaya dan intelektual pada era Mongol. Beberapa penelitian terbaru menegaskan bahwa penyusunan karya tersebut tidak dapat dilepaskan dari proyek politik Ilkhanid dalam membangun legitimasi kekuasaan mereka, baik itu di wilayah Persia dan dunia Islam. Melalui penulisan sejarah yang komprehensif, Rashiduddin berupaya menempatkan dinasti Mongol sebagai bagian dari sejarah universal umat manusia, sekaligus memperkuat posisi politik penguasa yang berkuasa. Selain memiliki nilai politik, Jami' al-Tawarik juga menunjukkan perkembangan metodologi sejarah yang relatif maju pada zamannya. Rashiduddin memanfaatkan berbagai sumber tertulis dan lisan, melakukan kompilasi data dari berbagai tradisi, serta menyusun kronologi yang sistematis. Dari latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana latar belakang penulisan dan karakteristik historiografi Islam dalam Jami' al-Tawarik, bagaimana kontribusi Jami' al-Tawarik terhadap perkembangan historiografi Islam dan relevansinya dalam kajian kontemporer. Masuk pada pembahasan latar belakang penulisan dan karakteristik historiografi Islam dalam Jami' al-Tawarik. Biografi singkat Rashiduddin Fadlullah al-Hamadsani. Rashiduddin Fadlullah al-Hamadsani lahir di Hamadan, Persia, sekitar tahun 1247 Masehi dan wafat pada tahun 1318 Masehi. Ia merupakan salah satu tokoh intelektual terbesar pada masa dinasti Ilkhan. Sebelum dikenal sebagai sejarawan, Rashiduddin terlebih dahulu berkarir sebagai dokter kerajaan. Kemampuan intelektualnya yang tinggi membawanya menduduki jabatan wazir pada masa pemerintahan Ghazan Khan dan Oljaitu. Pada masa pemerintahan Ghazan Khan, dinasti Ilkhan mengalami proses islamisasi yang cukup signifikan. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek politik dan sosial, tetapi juga memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan historiografi. Kondisi politik dan intelektual abad 8 Hijriah atau 14 Masehi. Pada abad 8 Hijriah atau pada abad 14 Masehi merupakan periode penting dalam perkembangan historiografi Islam.
Setelah runtuhnya Baghdad akibat serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi, pusat-pusat intelektual Islam mengalami pergeseran ke wilayah Persia, Mesir, dan Anatolia. Dinasti Ilkhan yang berkuasa di Persia berupaya membangun kembali stabilitas politik dan kebudayaan yang sempat mengalami kemunduran akibat invasi Mongol. Dalam situasi tersebut, penulisan sejarah menjadi instrumen penting bagi negara. Sejarah tidak hanya berfungsi untuk merekam masa lalu, tetapi juga digunakan sebagai sarana legitimasi politik. Oleh karena itu, para penguasa Ilkhan memberikan dukungan besar terhadap kegiatan intelektual, termasuk penulisan karya-karya sejarah. Latar belakang penulisan Jami' al-Tawarikh. Jami' al-Tawarikh ditulis atas perintah Ghazan Khan sekitar tahun 1307 Masehi. Pada awalnya, karya tersebut dimaksudkan untuk mendokumentasikan sejarah bangsa Mongol. Namun dalam perkembangannya, Rashiduddin memperluas cakupan penulisannya hingga mencakup sejarah berbagai bangsa di dunia. Penulisan karya ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan politik dinasti Ilkhan. Karakteristik historiografi Islam dalam Jami' al-Tawarikh. Yang pertama ialah bersifat universal. Salah satu karakteristik utama karya ini adalah sifatnya yang universal. Jika historiografi Islam klasik umumnya berfokus pada sejarah Islam atau sejarah dinasti tertentu, maka Rashiduddin berusaha menuliskan sejarah seluruh umat manusia dalam satu karya yang komprehensif. Pendekatan universal tersebut menunjukkan adanya perkembangan baru dalam historiografi Islam. Sejarah tidak lagi dipahami secara eksklusif sebagai sejarah umat Islam, tetapi sebagai sejarah berbagai bangsa yang saling berinteraksi dalam perjalanan peradaban dunia. Kedua, menggunakan berbagai sumber sejarah. Rashiduddin menggunakan sumber yang sangat beragam. Ia memanfaatkan dokumen kerajaan, catatan resmi, tradisi lisan, laporan para diplomat, pedagang, dan ilmuwan yang berasal dari berbagai wilayah. Keberagaman tersebut menunjukkan tingkat keterbukaan intelektual yang tinggi. Bagian ketiga, sistematika penulisan yang teratur. Karya ini disusun secara sistematis dan kronologis. Setiap bagian membahas suatu bangsa atau dinasti secara tersendiri, sehingga memudahkan pembaca memahami hubungan antara berbagai peristiwa sejarah. Rashiduddin memiliki kesadaran metodologis dalam penulisan sejarah. Ia tidak sekadar mengumpulkan informasi, tapi juga mengorganisasikannya dalam bentuk narasi yang terstruktur. Dan yang keempat, ada hubungan sejarah dan kekuasaan. Sebagai wazir kerajaan, Rashiduddin tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik Ilkhanid. Oleh karena itu, sebagian isi Jami' al-Tawarikh berfungsi untuk memperkuat legitimasi penguasa Mongol. Namun demikian, keberadaan unsur politik tersebut tidak mengurangi nilai ilmiah karya ini. Justru hal tersebut menunjukkan bahwa historiografi pada masa pertengahan memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan dan ideologi negara. Masuk pada pembahasan kontribusi Jami' al-Tawarikh terhadap perkembangan historiografi Islam dan relevansinya dalam kajian kontemporer. Kontribusinya terhadap historiografi Islam. Karya Jami' al-Tawarikh memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan historiografi Islam. Pertama, karya ini memperluas cakupan objek sejarah.
Sebelum munculnya karya ini, banyak sejarawan Muslim berfokus pada sejarah para khalifah, dinasti, atau pada wilayah tertentu. Tokoh Rashiduddin ini memperkenalkan pendekatan global yang mencakup berbagai bangsa dan peradaban. Kedua, karya ini menunjukkan adanya integrasi antara sejarah Islam dan sejarah dunia. Melalui pendekatan tersebut, historiografi Islam berkembang menjadi lebih inklusif dan terbuka terhadap pengalaman sejarah bangsa lain. Dan yang ketiga, karya ini memperkaya sumber informasi mengenai bangsa Mongol. Banyak informasi mengenai struktur pemerintahan, kehidupan sosial, budaya, dan tradisi bangsa Mongol yang hanya dapat ditemukan secara lengkap dalam karya Rashiduddin. Keempat, karya ini menjadi model bagi perkembangan historiografi Persia pada masa berikutnya. Beberapa sejarawan setelah Rashiduddin mengadopsi pendekatan universal yang serupa dalam menyusun karya-karya sejarah mereka. Jami al-Tawarikh sebagai world history. Banyak sarjana modern menganggap Jami al-Tawarikh sebagai salah satu bentuk awal world history. Hal tersebut didasarkan pada upaya Rashiduddin untuk menyusun sejarah berbagai bangsa dalam satu kerangka narasi yang terpadu. Pendekatan tersebut menjadikan karya ini relevan dengan perkembangan historiografi global modern yang menekankan pentingnya hubungan lintas budaya dan lintas wilayah. Kemudian relevansinya dalam kajian historiografi kontemporer. Para peneliti melihat karya ini sebagai bukti adanya tradisi historiografi global yang berkembang di dunia Islam jauh sebelum munculnya konsep serupa di Barat. Kajian-kajian tersebut juga menunjukkan bahwa historiografi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik tempat suatu karya itu ditulis. Selain itu, metode pengumpulan sumber yang dilakukan Rashiduddin memberikan pelajaran penting bagi penelitian sejarah modern. Penggunaan sumber yang beragam memungkinkan lahirnya rekonstruksi sejarah yang lebih komprehensif dan objektif. Selanjutnya, nilai akademik bagi kajian sejarah Islam. Bagi kajian sejarah Islam kontemporer, Jami al-Tawarikh memiliki nilai akademik yang sangat tinggi. Karya ini menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam memiliki kontribusi besar dalam perkembangan ilmu sejarah dunia. Oleh karena itu, Jami al-Tawarikh tidak hanya penting sebagai sumber sejarah, tapi juga sebagai warisan intelektual Islam yang terus memberikan inspirasi bagi perkembangan historiografi modern. Sebagai kesimpulan, Jami al-Tawarikh karya Rashiduddin Fadlullah al-Hamadzani ini merupakan salah satu karya historiografi Islam terpenting pada abad ke-8 Hijriah atau pada abad 14 Masehi. Karya ini lahir dalam konteks politik dinasti Ilkhan yang berupaya membangun legitimasi kekuasaan, sekaligus mengembangkan tradisi intelektual Islam di Persia. Karakteristik utama Jami al-Tawarikh terlihat pada sifatnya yang universal. Penggunaan sumber yang beragam, sistematika penulisan yang teratur, serta keterkaitannya dengan kepentingan politik dinasti Ilkhan. Kontribusi Jami al-Tawarikh terhadap perkembangan historiografi Islam sangat besar. Karena karya ini memperluas cakupan penulisan sejarah untuk menjadi sumber utama mengenai bangsa Mongol, serta memberikan dasar bagi perkembangan konsep sejarah dunia dalam tradisi Islam. Dalam kajian historiografi kontemporer, karya ini tetap relevan karena menunjukkan pentingnya pendekatan lintas budaya, penggunaan sumber yang beragam, dan hubungan antara sejarah dengan dinamika sosial politik. Oleh sebab itu,
Jami Al-Tawarik layak dipandang sebagai salah satu mahakarya historiografi Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu sejarah dunia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan pada makalah kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari pemateri Juayuni. Demikianlah tadi teman-teman presentasi yang disampaikan oleh saudari Juayuni tentang historiografi Islam abad ke-8 Hijriah atau pada abad 14 Masehi. Dan juga tadi sudah dipresentasikan mengenai latar belakang penulisan dan karakteristiknya. Kemudian bagaimana kontribusi Jami At-Tawarik terhadap perkembangan historiografi Islam dan relevansinya dalam kajian kontemporer. Untuk itu mungkin langsung saja kepada teman-teman yang ingin menanggapi, memberikan pertanyaan atau mengkritisi makalah tersebut dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, saya saja langsung mau sedikit bertanya tentang penjelasan tentang kitab ini yang ditulis Rasul ini. Saya mesti tanyakan kepada saudara pemateri, itu apa pengaruh besar dalam kekuasaan Mongol terhadap perspektif penulisan sejarah Rasid al-Din? Mungkin itu saja. Itu saudara Sardini. Bagaimana pemateri? Kok bisa ditangkap pertanyaannya? Mohon izin saudara moderator, mungkin bisa diulang karena suaranya terputus-putus. Oh ya, habis saudara Sadana bisa diulang pertanyaannya. Oh ya, Sudah saya tulis di obrolan moderator. Terima kasih. oh ya, terima kasih. Untuk pemateri sudah ada di obrolan. Pertanyaannya tentang bagaimana pengaruh kekuasaan Mongol terhadap perspektif penulisan sejarah Rasid al-Din. Mungkin lanjut ke teman-teman yang lain dulu sebelum saya beri kesempatan kepada pemateri untuk menjawab. Ya, saya moderator. Ya, dipersilakan kepada saudara Muhammad Wajid. Ya, ampun Bu Dokter, terdengar kah ini kah? Karena hujan deras di sini. Terdengar di Pak. Oh ya, Bismillah ya. Sudah sekalian saya tulis di kolom chat Zoom. Pertanyaannya, sebagaimana kita ketahui bahwa karya Jami Al-Tarikh itu dinobatkan sebagai universal history atau sejarah dunia pertama yang dianggap komprehensif dalam historiografi Islam, karena itu sering dipuji karena objektivitas dan inklusivitasnya terhadap sejarah bangsa-bangsa non-Muslim seperti Cina, India, Yahudi.
Namun mengingat posisi Rasiduddin sebagai Wasir Agung, menjabat sebagai wasir pada dinasti Ilkhanat, yang dinasti itu baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Ghazan Khan. Jadi pertanyaannya, sejauh mana motif legitimasi politik kekuasaan Mongol mempengaruhi metodologi penyusunan dan bias narasi dalam kitab Jami' al-Tarikh tersebut, serta bagaimana Rasiduddin menjembatani ketegangan ideologis antara trauma invasi Mongol atas Baghdad dengan proyek Islamisasi penguasa Ilkhanat pada masa itu. Ya, sekira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih dari saudara Muhammad Farid pagi ini. Jadi pertanyaannya dapat materi, yaitu tentang sejauh mana motif legitimasi politik kekuasaan Mongol mempengaruhi metodologi penyusunan dan bias narasi dalam kitab tersebut. Kemudian, serta bagaimana Rasiduddin menjembatani ketegangan ideologis antara trauma invasi Mongol atas Baghdad tahun 1258 Masehi dan proyek Islamisasi penguasaan Ilkhanat kala itu. Itu tadi 2 poin pertanyaan dari teman-teman dari pemateri. Saya persilakan mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya. Silakan dipahami dulu. Kemudian dijawab. Baik, terima kasih sebelumnya atas kedua pertanyaan yang telah masuk. Jadi yang pertama dari pertanyaan dari saudara Syadino Sadana, yaitu apa pengaruh kekuasaan Mongol terhadap perspektif penulisan sejarah dari Rasiduddin. Di sini dipaparkan bahwa pengaruh kekuasaan Mongol terhadap perspektif penulisan sejarah oleh Rashid al-Din Hamdani sangat besar karena ia hidup dan bekerja sebagai pejabat tinggi atau yang disebut wazir tadi, di mana dibawa ke pemerintahan Mongol Ilkhan yang tepatnya ada di Persia. Beberapa pengaruh utamanya ialah disebutkan di sini. Yang pertama, pandangannya itu lebih positif terhadap Mongol. Jadi Rashid al-Din ini dia menggambarkan bangsa Mongol itu tidak hanya sebagai penakluk yang menghancurkan, tetapi juga dia sebagai penguasa yang memiliki legitimasi politik seperti yang disebutkan tadi dan mempunyai peran penting dalam sejarah dunia. Nah, hal ini kemudian yang menjadi perbedaan dengan banyak penulis Muslim sebelumnya yang sebagaimana disebutkan bahwa mereka lebih menekankan kehancuran akibat invasi dari Mongol tersebut. Kemudian yang kedua itu adanya upaya melegitimasi pemerintahan Ilkhan. Dikatakan di sini bahwa sebagai pejabat kerajaan ia memiliki kepentingan untuk memperkuat citra penguasa Mongol. Maksud dari memperkuat citra penguasa Mongol itu adalah sebagaimana sejarah yang ditulisnya itu akan memberikan bantuan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Mongol merupakan bagian dari kehendak dari Tuhan dan memiliki hak
untuk memerintah pada wilayah Islam. Selanjutnya yang ketiga, perspektif sejarah yang bersifat universal. Jadi perspektif sejarah yang bersifat universal ini sudah ditekankan dan disebutkan dalam makalah beberapa kali tadi, bahwa dukungan penguasa Mongol itu memberinya akses ke berbagai sumber dari Persia, Cina, Asia Tengah, kemudian India, dan dunia Islam. Karena dari situ ia menulis sejarah yang jauh lebih luas daripada kebanyakan sejarawan sebelumnya. Kemudian yang keempat, penekanan pada silsilah dan asal-usul Mongol. Jadi tokoh Rashiduddin ini memberikan perhatian khusus pada asal-usulnya, tradisinya, kemudian garis keturunan bangsa Mongol itu sendiri. Hal inilah yang kemudian mencerminkan kebutuhan politik dari penguasa Mongol untuk memperkuat identitas dan legitimasi pada dinasti mereka. Kemudian yang kelima ada bagian tetap dipengaruhi tradisi pada Islam Persia. Jadi meskipun tadi telah disebutkan beberapa, jadi pada bagian ini ia tetap mendukung pemerintahan Mongol. Penulisannya itu tidak sepenuhnya menjadi bersifat propaganda. Ia tetap menggunakan kerangka di mana historiografi Islam dan Persia itu, sehingga karya-karyanya menggabungkan perspektif Mongol dengan tradisi intelektual pada Muslim. Atau lebih singkatnya, kekuasaan Mongol itu membuat tokoh Rashiduddin ini menulis sejarah yang cenderung bersifat lebih simpati terhadap Mongol dan berfungsi sebagai legitimasi politik bagi dinasti Ilkhan, serta kalau di sini dia dijelaskan bahwa dapat menghasilkan sejarah dunia yang lebih luas dan multikultural dibandingkan karya-karya sejarah Islam sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Farid Wajdi tentang sejauh mana legitimasi politik kekuasaan Mongol baik, saya ulang. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Farid Wajdi. Yang pertanyaan sejauh mana, ini inti pertanyaannya, sejauh mana motif legitimasi politik kekuasaan Mongol memengaruhi metodologi penyusunan dan bias narasi dalam kitab Rashiduddin dalam sebuah universal history yang bersifat komprehensif dalam historiografi Islam. Dalam menjembatani ketegangan ideologis antara trauma invasi Mongol atas peristiwa Baghdad 1250 Masehi dengan proyek Islamisasi, mungkin seperti itu. Jadi di sini dipaparkan bahwa pengaruh motif legitimasi politik terhadap metodologi penyusunannya, adapun sangat memengaruhi ya cara Rashiduddin al-Din itu sendiri menyusun sejarahnya. Yang pertama, ia menggunakan
pendekatan sejarah universal yang menempatkan bangsa Mongol itu sebagai bagian dari sejarah umat manusia. Bukan lagi sekedar bangsa penakluk dari luar dunia Islam. Dengan memasukkan sejarah para nabi, kemudian dinasti Islam, Persia, Cina, India, dan Mongol dalam satu narasi besar. Kemudian tidak lupa ia juga menciptakan kerangka historiografis yang bersifat mengintegrasikan Mongol itu ke dalam tatanan sejarah dunia. Selanjutnya langkah yang kedua itu dia metodologi pengumpulan sumbernya sangat luas. Jadi dia mempunyai beragam. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa ia mempunyai posisi sebagai wazir Ilkhan, sehingga ia bisa memperoleh akses terhadap arsip kerajaan, kemudian tradisi lisan Mongol, dokumen administratif, dan beberapa informan dari berbagai wilayah Eurasia. Hal ini kemudian yang menjadikan karyanya sangat komprehensif dibandingkan karya sejarah Islam sebelumnya. Yang ketiga di sini ia menekankan asal-usul Mongol secara rinci. Jadi dalam historiografi abad pertengahan, silsilah bukan hanya sekedar informasi sejarah, melainkan alat sebagai legitimasi politik. Dengan menyusun silsilah yang teratur dan agung bagi keturunan, Rashiduddin al-Din itu sendiri adalah cara untuk membantu dalam memperkuat klaim kekuasaan mereka. Kemudian bias narasi dalam Jami al-Tawarik itu sendiri ada beberapa aspek. Kalau di sini dia disebutkan kekejaman Mongol sering dijelaskan dalam kerangka kebutuhan politik atau takdir sejarah. Jadi itu adalah bias yang pertama. Kemudian penaklukan Mongol itu dipresentasikan sebagai proses yang pada akhirnya membawa stabilitas politik. Penguasa Ilkhan yang digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan sah. Dan konversi Mongol ke Islam diposisikan sebagai perkembangan alami dan positif. Meskipun tadi telah disebutkan beberapa bias dalam beberapa aspek pada karya Jami al-Tawarik, namun bias ini tidak berarti seluruh karyanya kehilangan nilai sejarah yang ada dalamnya. Justru karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan, Rashiduddin memiliki akses terhadap informasi yang tidak dimiliki sejarawan lain. Kemudian dalam menjembatani trauma pada tahun 1258 dan proyek Islamisasinya. Jadi karya Rashiduddin ini adalah betul menjembatani dua realitas yang tampak bertentangan seperti yang tadi disebutkan trauma kolektif umat Islam atas kehancuran Baghdad tahun 1998. Kemudian di sini disebutkan juga kebutuhan politik untuk menerima pemerintahan Mongol yang telah menjadi Muslim. Jawaban yang kemudian dilakukan oleh Rashiduddin al-Din dalam rekonstruksi narasi sejarah, ia tidak menghapus ingatan tentang penaklukan Mongol, tetapi dia menempatkannya dalam kerangka sejarah yang lebih luas. Mongol di sini digambarkan sebagai instrumen perubahan sejarah yang pada akhirnya diarahkan menuju Islam. Dengan demikian, kehancuran tidak dipandang sebagai akhir peradaban Islam, melainkan tahap transisi menuju tatanan baru. Yang mana dari titik? Cukup. Ya, mungkin itu saja. Cukup.
Demikian tadi jawaban dari saudara Wahyu, yang dimana menjawab dari kedua pertanyaan, pertama dari saudara Sadina Syahdanah, yang pertanyaan tentang pengaruh kekuasaan Mongol pada masa tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap penulisan kitab tersebut. Kemudian ya, saudara Muhammad juga pertanyaan tentang bias. Tadi dijawab oleh dari Wahyu ini bahwa kalau yang tidak salah tangkap kurang lebih sama jawabannya, bahwa ada bentuk legitimasi pengaruh dari kekuasaan Mongol pada saat itu, ada bentuk tuntutan terhadap Al-Din untuk bagaimana kemudian menulis kitab tersebut lebih mengedepankan silsilah dinasti bukan bangsa Mongol tersebut. Kemudian untuk bagaimana agar lebih dikenal di dunia, sehingga disebutkan tadi lebih universal. Kepada teman-teman penanya, kedua penanya, Muhammad Farid Wajidi dengan saudara Sadina Sadana, mungkin saya kembalikan. Tempat ada tambahan atau masukan, saya persilakan. Terima kasih. Kalau untuk dari saya cukup dulu ya. Terima kasih banyak. Oh iya Pak, untuk saudara Muhammad Farid Wajidi, bagaimana? Apa masih ada tambahan? Ya, untuk sementara saya rasa cukup. Silakan lanjut ke pertanyaan lainnya. Baik. Demikian tadi dua pertanyaan Bu Dokter. Karena cuma 4 orang yang bergabung, tadi Indasari Dewi izin, kemudian tadi saudara Abdul Muthalib juga izin Ibu. Tanya jaringannya hilang-hilang Ibu karena sementara hujan kayak. Ya, baik. Memang begini Saya kondisinya. Dari dua pertanyaan tadi. Jadi, halo moderator. Sudah dipersilahkan saya untuk berbicara. Soalnya suaranya ini juga sampai sama saya kecil. Saya Iya, agak sulit juga menyimak. iya Bu, iya. Sudah Ya, Bu. ya, baik. Dari penjelasan yang materi yang disampaikan oleh Tuti Wahyuni tentang karya dari Rasiduddin tadi, serta pertanyaan-pertanyaan yang dari Sahdino dan Muhammad Farid yang sudah dijawab dengan baik oleh Tuti Wahyuni. Dalam penjelasan historiografi, saya kira ini sudah bisa kita tangkap bahwa karya dari Rasiduddin ya tentang Jami' al-Tawarik ini memberikan kita penjelasan tentang bagaimana sejarah karya ini ditulis dengan menjelaskan
menjelaskan tentang siapa itu Rasiduddin yang sepak terjangnya berada dalam istana sebagai wasir, yaitu penulis sejarah istana. Kemudian dengan posisi dalam istana bisa mengakses beberapa silsilah atau buku emas dari bangsa Mongol yang tidak bisa sembarang orang menulisnya, ya, atau memegang atau menyentuh buku itu tentang silsilah para khan dari Mongol. Dan ini merupakan suatu kelebihan dari Rasiduddin sebagai yang bisa menduduki posisi pada kekuasaan dinasti Mongol dalam, ya, sebagai sumber data tentang bangsa Mongol, ya, yang nanti memperlihatkan bahwa motif penulisan sejarah Sahdino ini juga adalah pesanan dari dinasti Mongol dalam rangka untuk bagaimana mendudukkan, memposisikan bangsa Mongol bisa setara dengan peradaban bangsa-bangsa lain, ya, yang unggul lebih dulu seperti Persia, Mesir, ya. Dengan adanya penulisan sejarah ini bisa mendudukkan posisi Mongol setara peradabannya dengan masyarakat dunia lainnya, ya. Tapi sekaligus kita bisa melihat bahwa dalam bagaimana dia menarasikan dengan sangat halus, tapi kita bisa mencurigai bahwa dengan ada satu motif yang bisa bias karena dengan narasi puji-pujian yang terlalu mungkin agak berlebihan dalam mengungkapkan bagaimana penguasa-penguasa Mongol pada saat itu, ya, dalam dinasti Ilhan atau Ghazan Han. Kemudian ini sekaligus juga tadi menjawab pertanyaan dari Muhammad Farid tentang motif legitimasi politik ini. Tapi dengan posisi tersebut, Rasiduddin ini mempunyai kebebasan dan keluasan dari penulis-penulis sejarah sebelumnya, karena dia mampu menulis suatu karya sejarah yang bercorak universal, yang bisa kita bilang itu adalah sudah bersifat global, di mana bukan cuma dunia Islam atau sejarah Nabi, tapi sejarah bangsa-bangsa sudah mulai dia ungkap, sudah dia tulis, kemudian bagaimana dari sisi peradaban, kultural dari bangsa-bangsa yang dia tulis, kemudian dari sisi politik juga dia punya akses, walaupun untuk bagaimana dia bisa menyeimbangkan antara administrasi-administrasi dalam kekuasaan atau istana yang dikuasai oleh penguasa dari Mongol ini dengan Persia, dia tetap memakai administrasi dari Persia untuk mengungkapkan itu berdasarkan struktur Persia, ya. Dan ini saya kira kita sudah bisa lihat bahwa sumber data, bias, dan kemudian karakter dari penulisan dari Rasiduddin ini cukup memberi pelajaran bagi kita dan memberi gambaran kita bagaimana karya dari Rasiduddin ini ditulis, ya. Bagaimana motifnya, bagaimana karakternya, dan bagaimana posisi penulis itu dalam saat dia menulis karyanya. Dan itu adalah inti dari pembelajaran dari historiografi, terutama historiografi Islam. Ya, saya kira cukup, ya. Saya kembalikan kepada Arjung Marende. Ya, Bu. Jadi mana ini, Bu? Kita Masih ada? selesaikan atau Iya. Kita tutup saja kalau memang sudah selesai. ya sebentar. Bagaimana teman-teman?
Apa masih ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Saya tambah sedikit, ada beberapa konsep-konsep ini yang memperlihatkan kita adanya suatu akulturasi, baik dari kata-kata maupun ideologi antara Mongol dengan dunia Islam. Ini juga bagaimana upaya dalam karyanya ini untuk menetralisir mungkin supaya tidak terjadi pemberontakan oleh umat Islam pada saat itu, yang dimana sebelumnya Abbasiyah itu ditundukkan, kemudian datang bangsa-bangsa Mongol untuk menjatuhkan dinasti Abbasiyah. Nah, ini dalam penulisan dalam karya Rasiduddin ini menggunakan suatu perpaduan antara konsep-konsep Mongol dengan konsep-konsep Islam. Ya, ini bagaimana supaya mengambil hati umat Islam. Sekaligus orang-orang Mongol ini masuk Islam, dan istilah-istilah yang mereka gunakan juga itu sudah merupakan perpaduan, tidak menghilangkan bagaimana identitas Mongol, tapi juga tetap mengambil alih beberapa konsep-konsep Islam yang dianggap itu sangat sangat penting untuk bagaimana umat Islam tidak melihat suatu bangsa Mongol itu adalah suatu bangsa yang kejam, ya. Ini seperti adanya konsep Raja Suci, di mana Mongol ini diambil garis darah tetap dari turunan Mongol, konsep-konsep Mongol, kemudian Islam dengan Sultan yang ideal, sehingga tadi dari apa lagi namanya, stigma yang mengatakan bahwa orang-orang Mongol yang menundukkan dinasti Abbasiyah ini sebagai suatu tentara penduduk asing yang kafir, ini berubah menjadi yang berkuasa. Penguasa-penguasa Mongol ini adalah pelindung sah dunia Islam. Inilah mungkin motif utama dari penulisan sejarah dari dinasti Ilhaq, ya, Ilhaq dari Ghazan Khan. Ya, saya kira itu tambahan dari Ibu. Ya, saya kembalikan ke Arjun. Iya, Ibu. Terima kasih. Pada teman-teman yang lain, masih ada tambahan atau tambahan? Mungkin saya, Bu, bisa sedikit. Halo, Ibu. Ya, Masih kecil suara saya, Bu. ya, bisa dengar. Tadi dari yang saya tangkap dari dua pertanyaan tadi, kemudian jawaban uraian daripada saudara dua ini, eh, yang jelas saya tangkap bahwa bagaimana Mongol itu kemudian eh, ingin membentuk citranya dalam historiografi atau penulisan sejarah, sehingga dapat bersaing dengan masyarakat atau bangsa-bangsa peradaban lainnya. Nah, pertanyaannya, Ibu, apakah dalam karya Jami Al-Tarik ini, kitab Jami Al-Tarik ini, lebih banyak bias yang ditimbulkan eh, oleh pengaruh daripada bangsa Mongol itu terhadap karya tersebut, ataukah eh, lebih banyak yang bersifat netral? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Juga ya, dan
dari beberapa komentar bahwa ternyata yang disusun oleh Rashidun ini yang menyatukan bagaimana konsep-konsep Mongol atau identitas Mongol tetap ada, tapi juga kemudian mengatur konsep dari Islam dan yang disenangi oleh Islam, ya, umat Muslim itu disambut oleh para ulama sehingga dengan karya ini merupakan suatu angka besar untuk dari kehancuran, ya, dari perpecahan yang lebih besar lagi. Jadi fungsi besar dalam fungsi besar dari karya dari Rasduddin ini. Jadi bisa menenangkan baik dari bangsa Mongol, tentara Mongol, kemudian begitu juga dari masyarakat Muslim yang ada di Baghdad pada saat itu. Dengan karya ini, tadi ada beberapa konsep-konsep yang di dalam narasi-narasi dalam karya ini tidak bagaimana dia merubah stigma-stigma masyarakat Muslim terhadap bangsa Mongol, tapi kemudian diramu oleh Rashidudin menjadi suatu yang tidak memposisikan bangsa Mongol itu sebagai penghancur, tapi sebagai penyelamat. Itu. Kemudian mengakomodir istilah-istilah dalam konsep Muslim, misalnya sultan yang ideal, itu memberi ketenangan kepada umat Muslim bahwa bangsa Mongol atau penguasa Mongol ini bukan bangsa yang sebagai penghancur. Jadi karya ini mencoba menghilangkan tanggapan-tanggapan negatif terhadap bangsa Mongol dan sekaligus dia bisa mendudukkan peradaban bangsa Mongol itu setara dengan peradaban masyarakat dunia lainnya yang sudah lebih unggul sebelumnya. Gitu ya Arjun, itu jawabannya Ibu nak. Bu, iya, makasih Bu. Mungkin cukup Ibu, karena sepertinya ya teman-teman udah bagus kan. Iya. Baik, kalau memang sudah tidak. Selesai. Lanjut Ibu. Kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan dilanjut. Tapi kalau tidak ada, ya silahkan ditutup. Ayo Bu. Bagaimana dari pemateri dan teman-teman yang lain? Tadi sempat saya dengar disinggung masalah bagaimana kemudian karya dari Rashidudin ini bisa bersaing. Dia nggak bisa bersaing karena di dalam karyanya itu ia tidak sepenuhnya mengislamkan identitas Mongol, sehingga karakter dari Mongol ini tidak hilang karakter aslinya. Kemudian dia juga tetap mempertahankan identitas Mongol dalam bentuk yang asing bagi masyarakat Muslim. Ini yang disebut dengan akulturasi. Kemudian ia juga tetap membangun sebagaimana sintetis ideologis antara tradisi politik Mongol dengan konsep-konsep Islam yang ada. Mungkin itu saja. Mana Arjun? Halo, moderator. Iya Bu, iya. Ayo Bu. Persilakan Ibu dari
Ada di suaraku ini. Ya, ada. Ada. Ya, silahkan moderator. Ya, Ibu, sudah dicukupkan ini. Ya, kalau sudah tidak ada lagi tanggapan, Sahdino masih mau menanggapi, Farid? Mungkin untuk saya cukup, Bu Dokter. Baik, terima kasih untuk Ibu Dokter Dewi Anggaryani, juga kepada pemateri dan teman-teman yang lain atas kerjasamaannya untuk diskusi pada siang hari ini. Juga mohon maaf kepada Bu Dokter karena kurang efisien, baik terkendala dari jaringan, juga teman-teman ada 2 orang yang tidak sempat bergabung karena kendala jaringan, dan satunya sedang cek kesehatan. Mungkin itu saja, teman, untuk perkuliahan pada siang hari ini. Izin saya sebagai moderator ucapkan terima kasih. Mari kita tutup bersama eh, perkuliahan pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Ya Ibu, terima kasih.